Kali ini tekanan kembali coba dilakukan oleh Persema Malang. Satu pelanggaran baru saja terjadi. Bagaimana kita lihat Lucky Avandi melakukan pelanggaran terhadap Rahel Tuasa Moloni. Oh, keras kita lihat bagaimana dari Lucky Avandi. Para penonton yang mungkin saat ini ada menonton sangat berbahaya dan pantas dapat mungkin Sama babak pertama, Sergio Fernandes kali ini masih Sergio berusaha melewati George Oyedepo. Masih Sergio Fernandes mengajak sprint kali ini dari George Oyedepo. Satu pelanggaran dari George Oyedepo terhadap Sergio Fernandes. Ya, satu peluang. Kita melihat bagaimana Sergio tadi dijatuhkan Oyedepo. Nah, disinilah mungkin saya pikir Camry akan melakukan eksekusi untuk free kick ini. Dan Sergio Fernandes, bahkan juga Reyes akan bisa merangsek masuk ke... Sakti langsung mengirim bola ke depan Bima Sakti. Ada Sergio Fernandes yang mendapatkan pengawalan dari Anderson da Silva dan juga Agus Purwoko. Souleymane Traoré kita lihat masih berada di lapangan. Keras tadi kita lihat bagaimana Rustanto Sriwahono terjangan kaki kanannya menerpa pinggang dari Caksono dorong bola kepada Dodi Fitrio, kerjasama kepada Pitono di sebelah kiri pertahanan dari PSS Sleman. Masih kali ini Pitono berusaha melewati Agus Purwoko dan juga ada Ferry Setiawan yang menutup pergerakan. Satu pelanggaran tadi dilakukan oleh Ferry Setiawan terhadap Pitono. Sayap kanan dari Laskar Kenarok. Satu tendangan bebas akan diberikan bagi Persema Malang. Satu keuntungan tentunya dengan jarak yang sangat ideal buat Sergio Fernandes. Dan saya jadi ingat bagaimana gol pertama Persema Malang ketika mereka merobek gawang Persib Bandung. Juga dari titik yang hampir sama. Bukan satu pelanggaran tadi. Bagaimana Sergio Fernandes? Sebenarnya sebuah trik yang sebetulnya tidak perlu dilakukan oleh Sergio Fernandes. Karena dalam situasi yang lebih advantage, lebih menguntungkan. Dan kalau dia juga dengan cepat bisa membalikan badan. Saya pikir bola sentuhan dari Abdi Gusti ini. Kita lihat. Posisi berbaliknya kurang kokoh juga saya lihat. tapi kelihatan juga dia Bola kepada Mamadoniani. Ada Alfredo Raul Reyes berikan kepada Pitono kali ini. Coba tekanan demi tekanan dilakukan oleh kedua tim. Masih belum bisa menemui sasarannya kali ini. Tekanan kanan yang dilakukan Pitono. Kita lihat apa yang terjadi. Ada sedikit insiden antara Pitono dengan Agus Purwoko. Dua back sayap yang bertanding. Dua back sayap yang bertarung di sore hari ini. Bagaimana dalam tayangan lambat, pelanggaran dilakukan oleh Agus Purwoko terhadap Pitono. Dan kita juga bisa melihat untuk memberikan satu tekanan kepada penjaga gawang Dwi Adi. Dan kali ini bola berhasil dikuasai oleh Sergio Fernandes. Dikawal ketat dia oleh Anderson da Silva. Tidak diberikan kesempatan sedikit pun oleh Anderson da Silva. Souleymane Traoré, Abdi Gusti Wicaksono. Pelanggaran Souleymane Traoré terhadap Abdi Gusti Wicaksono. Ini dia Abdi Gusti Wicaksono. dengan gaya rambutnya yang seperti kita bahas tadi. Ada George Oyedepo, Souleymane Traoré. Gaston Castagne mundur untuk menjemput bola. Langsung berikan bola kepada Mamadoniani. Kali ini Imam Romawan kepada Agus Purwoko. Sayang sekali kontrol yang kurang sempurna dari Agus Purwoko. Lemparan ke dalam kali ini bagi Persema Malang. Silih berganti demi tekanan kepada PSS Sleman. Kita sudah memasuki 5 menit terakhir di babak pertama ini. Kembali pelanggaran terjadi. Gaston Castagne terhadap Benicio. Dalam tayangan lambat bagaimana? Kita lihat dengan gerak lambat tadi bagaimana sebuah sikut dari Castagne. Mungkin tidak sengaja. Pitono kali ini. Satu pelanggaran tadi dari Anderson da Silva. Meminta maaf seperti ya Anderson da Silva. Kita lihat bagaimana pelanggarannya terhadap Dodit Fitri. Kita lihat bagaimana tombak Sergio Fernandes banyak di sektor sayap. Sama sekali belum ada perubahan yang berarti yang dilakukan oleh Rohanda untuk babak kedua ini. Wasit Viator dan pelanggaran tadi dilakukan oleh Alan Paves terhadap Imam Rohmawan.
Menyamakan ketertinggalan kali ini. Satu peluang kali ini. Hampir saja satu peluang dari Sergio Fernandes. Masih berada di samping kanan dari gawang Dwi Adi Nugranta. Peluang seperti itu yang kita tunggu dari Sergio Fernandes. Dia nggak harus keluar di kotak penalti untuk kerja untuk tim. Dia lebih bagus kerja di dalam kotak penalti seperti peluang yang tadi. Iya, kita melihat dalam 50 menit pertama Sergio Fernandes lebih memilih beroperasi di sektor sayap, di kiri atau di pertahanan PSS Sleman. Tetapi kalau dia lebih fokus beredar lebih banyak di dalam kotak penalti, karena memang itu adalah wilayahnya Sergio Fernandes, saya pikir Dia masih kerja bagus, dia masih diwaspadai para pemain-pemain belakang Persema. Mudah-mudahan yang pengganti Fajar Listayantara bisa juga kerja seperti Gaston Castano. Kemana Ferry Setiawan berduel dia dengan tendangan bebas kali ini bagi Persema Malang yang terus-menerus melakukan tekanan. Tapi memang masih belum terskema dengan baik tekanan-tekanan dari Persema Malang sehingga masih belum bisa membahayakan secara maksimal gawang dari PSS Sleman. ya, dan masih ada 20 menit di depan mata mereka untuk bisa menyeimbangkan keadaan dan bahkan membalikkan keadaan. Sepanjang mereka tetap bisa jauh lebih sabar dalam membongkar lini belakang Sleman. Ada Pitono kali ini. Dan juga ada Benicio. Satu tendangan Benicio sangat keras. Masih berada di sebelah kanan dari gawang Dwi Adi Nugranta. Tendangan keras dari Benicio. Soleimani kali ini melakukan tekanan. Pelanggaran di depan wasit Viator Ambarita. Alan Paves. Yang lambat, bagaimana pelanggaran Soleimani terhadap Alan Paves. Go. Dengan konsentrasi, karena bola-bola seperti itu kalau ada satu orang yang bisa punya kemampuan untuk baca situasi, bisa dapat peluang seperti itu dengan menjadi gol. Ini yang disebut dengan naluri, dengan insting dalam memaksimalkan. Para mau ambil selesai pertanding, dia masih di belakang. Memang dia punya kemampuan bagus, teknik bagus, dia harus lebih nikmati bola di dalam kota penalti atau di central area. Aku lihat posisi dia terlalu di belakang. Andre Yoga, kita lihat bagaimana Andre Yoga terjatuh dia dalam duelnya dengan Alan Antonio Paves, gelandang dari Persema Malang. Bola kepada Dodin Fitrio. Masih Dodin berikan satu handball terjadi dalam kotak penalti dan tentunya penalti bagi Laskar Ken Arok. Titik putih ditunjuk oleh wasit Viator Ambarita di menit ke-82 ini, dan penalti bagaimana Ferry Setiawan tadi menyentuh bola dan kesempatan bagi Persema Malang untuk bisa menyamakan kedudukan melalui penalti ini. Sebenarnya tangan yang bola yang ikut yang kena tangan, tapi di dalam kota penalti itu harus terjadi penalti. Kita sekarang lihat bisa lihat Persema Malang dengan satu peluang seperti itu Masih dapat dihalau bola. Pelanggaran jelas terlihat. Kartu kuning kembali dikeluarkan dan ini merupakan kartu kuning yang ke-6 oleh Viator Ambarita. Bagaimana kita lihat Tommy yang baru masuk harus menerima satu pelanggaran yang dilakukan oleh Junedi.